Perkenalkan, nama saya Nafa Khairatunisa dengan NIM 251026161 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jember. Untuk video analisis sederhana kali ini, saya memilih tema bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Alasan saya memilih topik bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera karena bencana ini sering terjadi dan berdampak besar bagi masyarakat serta lingkungan. Selain itu, topik ini berkaitan dengan materi IPA SD tentang ekosistem dan siklus air, sehingga membantu memahami pentingnya menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana. Banjir bandang dan longsor merupakan peristiwa alam yang berkaitan erat dengan konsep IPA, khususnya materi ekosistem dan siklus air yang dipelajari di sekolah dasar. Dalam konsep ekosistem, hutan memiliki fungsi penting sebagai penyeimbang lingkungan karena tumbuhan dapat menyerap air hujan melalui akar serta menjaga kestabilan tanah. Ketika hutan rusak akibat penebangan liar atau alih fungsi lahan, kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi berkurang sehingga air hujan langsung mengalir di permukaan tanah dan menyebabkan banjir. Selain itu, akar pohon yang seharusnya menahan tanah tidak lagi kuat sehingga lereng mudah longsor. Pada konsep siklus air hujan yang turun ke bumi seharusnya mengalami proses infiltrasi atau meresap ke dalam tanah. Namun, apabila permukaan tanah gundul dan tidak memiliki banyak vegetasi, maka proses infiltrasi terganggu dan air lebih banyak menjadi limpasan permukaan. Limpasan air yang berlebihan akan memenuhi sungai dan menyebabkan banjir bandang. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem dapat mengganggu keseimbangan siklus air di alam. Salah satu penyebab utama banjir bandang dan longsor di Sumatera adalah kerusakan hutan akibat penebangan liar dan pembukaan lahan. Dalam materi IPA SD tentang ekosistem dijelaskan bahwa tumbuhan berperan sebagai produsen sekaligus penjaga keseimbangan lingkungan. Jika pohon ditebang secara berlebihan, tanah kehilangan daya ikat sehingga mudah terkikis oleh air hujan. Akibatnya terjadi erosi yang dapat memicu longsor di daerah perbukitan. Selain itu, curah hujan tinggi juga menjadi faktor penting dalam terjadinya banjir bandang. Dalam konsep siklus air, hujan merupakan bagian dari proses presipitasi. Jika hujan terus-menerus sementara daerah resapan air berkurang, maka sungai akan meluap dan membawa material lumpur, batu, dan kayu sehingga terjadilah banjir bandang. Kondisi ini sering terjadi di beberapa wilayah Sumatera yang memiliki topografi pegunungan dan aliran sungai yang deras. Permasalahan lain adalah pembangunan permukiman di daerah rawan bencana seperti di lereng bukit dan bantaran sungai. Dalam konsep IPA SD, lingkungan yang tidak dijaga keseimbangannya dapat menyebabkan kerusakan alam. Ketika manusia membangun rumah terlalu dekat dengan sungai, daerah aliran air menjadi sempit sehingga air mudah meluap saat hujan deras. Sementara itu, pembangunan di lereng dapat melemahkan struktur tanah dan meningkatkan resiko longsor. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga memperparah kondisi tersebut. Banyak sampah yang dibuang ke sungai sehingga aliran air tersumbat. Dalam materi IPA di SD dijelaskan bahwa lingkungan bersih dan sehat sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jika sungai dipenuhi sampah, kapasitas sungai berkurang dan banjir lebih mudah terjadi ketika hujan deras turun. Adapun kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari analisis materi sederhana yang saya sampaikan ialah bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terjadi akibat kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia seperti curah hujan tinggi, penebangan hutan, kerusakan ekosistem, serta kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dalam konsep IPA di SD, peristiwa ini berkaitan dengan materi ekosistem dan siklus air di mana tumbuhan memiliki peran penting dalam menyerap air dan menjaga kestabilan tanah. Jika lingkungan rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu dan resiko bencana semakin meningkat. Oleh karena itu, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dimulai dari hal sederhana di rumah dan sekolah, seperti menanam pohon, menjaga kebersihan sungai, membuat biopori, dan tidak merusak hutan. Melalui sikap peduli lingkungan sejak dini, masyarakat dapat membantu mengurangi resiko banjir dan longsor. Pesan edukatif yang dapat diambil adalah bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam, karena jika lingkungan dijaga dengan baik, maka alam akan memberikan manfaat dan perlindungan bagi kehidupan manusia.
Adapun solusi yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, melakukan penanaman pohon di lingkungan rumah dan sekolah. Salah satu solusi sederhana yang dapat dilakukan adalah menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah dan sekolah. Pohon memiliki akar yang mampu menyerap air, hujan, dan menahan tanah agar tidak mudah longsor. Selain itu, tumbuhan juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan memperlancar siklus air. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui program penghijauan sekolah atau kerja bakti lingkungan bersama masyarakat. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir saat hujan deras. Oleh karena itu, masyarakat dan siswa perlu membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya serta melakukan kegiatan membersihkan selokan dan sungai secara rutin. Solusi ini sederhana tetapi sangat penting untuk menjaga kelancaran aliran air dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat lubang resapan air atau biopori. Lubang biopori dapat membantu air hujan meresap ke dalam tanah sehingga mengurangi genangan dan banjir. Pembuatan biopori dapat dilakukan di halaman rumah maupun sekolah menggunakan alat sederhana. Selain mencegah banjir, biopori juga dapat dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Yang keempat, mengurangi penebangan pohon dan menjaga hutan. Masyarakat perlu menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara sembarangan. Hutan berfungsi sebagai daerah resapan air dan penahanan tanah di daerah lereng. Jika pohon terus ditebang, tanah menjadi mudah terkikis dan longsor dapat terjadi. Di lingkungan sekolah, siswa dapat diberi edukasi tentang pentingnya menjaga hutan melalui kegiatan IPA atau program cinta lingkungan. Yang kelima, melakukan edukasi dan stimulasi mitigasi bencana. Sekolah dan lingkungan masyarakat dapat mengadakan sosialisasi atau simulasi menghadapi banjir dan longsor. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana, misalnya mengenali tanda-tanda longsor, mengetahui jalur evakuasi, dan memahami pentingnya menjaga lingkungan. Edukasi sejak dini dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.